Kalau misalnya gak ada pertanyaan, aku lanjut dulu ya. Ini udah kelihatan apa belum share screen-nya? Udah kelihatan kah? Sudah kah? Oke. Aku dari tadi mikir kayak suara aku ada nggak ya? Soalnya nggak ada yang jawab. Oke, terima kasih. Bentar ya. Ini aku kirim dulu. Filenya ada di kolom chat ya. Bentar. Kita udah belajar tentang ini apa belum ya? Footnotes and note belum kali ya? Lanjut yang ini dulu deh. Jadi hari ini tuh aku mau ngajarin tentang daftar gambar, daftar bagan, sama daftar tabel. Nah, untuk pertemuan keempat baru kita belajar buat bikin daftar isi. Kenapa di pertemuan keempat? Karena daftar isi itu cukup kompleks prosesnya. Jadi biar nggak pusing gitu. Nah, ini aku ada filenya itu ceritanya kayak layout skripsi. Biasanya kalau kita bikin skripsi itu kita disuruh bikin daftar isi, daftar bagan, daftar gambar, daftar tabel gitu. Terus ada isinya tuh bab 1 sampai bab terakhir. Nah, cara pertama kalau teman-teman mau bikin daftar, misalnya daftar tabel, pastiin dulu si tabelnya udah ada. Nih, saya tabelnya udah ada. Langkah berikutnya setelah tabelnya udah masuk ke Microsoft Word-nya, teman-teman harus kasih judul atau caption. Nah, cara kasih judulnya tuh bukan di kayak gini ya, ditulis manual. Saya kayak gini. Ya kan, buat orang yang nggak tahu pasti dia nulis manual seperti ini. Padahal ini tuh kurang tepat karena kalau kita tulis captionnya manual, nanti kita nggak bisa bikin daftar tabelnya. Jadi solusinya kita harus pakai caption secara otomatis. Caranya teman-teman tinggal blok aja semua tabelnya kayak gini, pakai tanda tambah yang ada di sebelah kiri tabel. Terus teman-teman klik kanan, ada yang namanya insert caption. Atau bisa teman-teman blok dulu semua tabelnya. Terus kita ke bagian reference, nanti ada tulisan insert caption. Kan? Kalau ini tabel, berarti labelnya juga harus tabel. Kalau misalnya nggak ada tuh labelnya yang namanya tabel, saya nggak ada nih. Cuman adanya table. Tapi kita pengennya pakai bahasa Indonesia. Berarti kita harus bikin label baru. Caranya klik ini, new label. Kalau udah kita klik OK, nanti dia otomatis ada tabel 1. Terus teman-teman tinggal masukin judulnya.
Setelah itu kita tentuin posisi captionnya itu mau di atas atau di bawah. Below itu di bawah, above itu di atas. Biasanya sih ya di atas gak sih? Kalau udah kita klik oke. Nanti dia ada kelihatan tulisan warna abu. Nah, ini teman-teman tinggal rapihin aja pakai format painter. Nyamain hurufnya gitu. Di blok, format painter. Begitu. Itu buat bikin caption yang tabel. Gimana Kak kalau misalnya captionnya yang gambar? Nah, cari gambar. Nih, ceritanya ini ada gambar. Mau kita kasih caption. Caranya sama, teman-teman tinggal klik aja gambarnya, klik kanan, terus insert caption. Atau klik gambarnya, ke bagian reference, insert caption. Karena ini gambar, berarti labelnya juga harus yang gambar. Teman-teman cari di sini tulisannya gambar. Kalau nggak ada, bikin label baru. Masukin judulnya. Terus misalnya teman-teman kepikiran, oh posisi captionnya mau di bawah aja deh. Kita kliknya yang below. Kalau udah kita klik, oke. Kelihatan nggak ini? Ada caption kecil. Nah, teman-teman bisa rapihin hurufnya di format painter aja. Itu untuk yang gambar. Nah, gimana Kak kalau yang bagan? Misalnya ada bagan. Kita buatlah sebuah bagan di sini. Bagan tuh biasanya dia dari shape gitu teman-teman. Dari shape, kalau enggak dari smart art. Ini ceritanya ini bagan atau proses kebijakan publik dari formulasi, implementasi, sama evaluasi. Pengen kita namain nih bagannya. Gimana cara namanya? Caranya sama, tinggal diklik aja, klik kanan, insert caption. Atau diklik bagannya ke reference, terus teman-teman klik yang namanya insert caption. Masukin captionnya, judulnya bagan. Kalau nggak ada, kita bikin label baru. Di setting, captionnya mau di atas ataupun di bawah. Misalnya mau di atas, kita klik ke bawah. Terus kita klik OK. Udah. Kalau misalnya udah semua caption teman-teman bikin, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua, teman-teman harus kasih halaman. Nomor halaman untuk file yang ini. Ini kan belum ada nomornya nih. Kita nggak bisa bikin daftar kalau nomornya masih kosong. Jadi cara bikin halaman, teman-teman tinggal ke insert, terus teman-teman pilih page number. Misalnya posisi nomornya mau di bawah kanan. Tinggal diklik aja. Kelihatan ada nomor 1, 2, 3, 4. Sampai habis. Itu tuh penomoran halaman secara simpel aja. Nah, itu kan udah langkah kedua. Berarti langkah berikutnya, langkah yang ketiga, kalau misalnya mau bikin daftar gambar, kita tinggal sesuaikan aja. Misalnya ini daftar tabel. Cara bikin daftar tabel, teman-teman ke bagian reference, terus kita pilih yang namanya ini. Insert Table of Figures. Tapi karena ini tabel, berarti captionnya juga harus yang tabel. Ini jangan lupa sesuaiin yang ini. Nah, untuk yang lain itu kondisional. Ini maksudnya kalau teman-teman centang, dia tuh bisa diklik. Misalnya, teman-teman mau ke tabel 1, tinggal diklik aja di daftarnya. Dia langsung pindah ke tabel 1. Gitu. Ini tuh tab leadernya atau pemisahnya mau pakai spasi, pakai titik-titik. Tapi normalnya kan pakai titik-titik ya, jadi nggak usah diganti. Kalau udah kita klik OK. Kelihatan nggak ini? Ada tabel otomatis. Yang tadi aku maksud, kan kita pakai hyperlink tuh, hyperlink khusus tabel. Cara menggunakan hyperlinknya, teman-teman tinggal CTRL terus klik. Misalnya ini ada tabel 1, aku mau ke tabel 1, CTRL, klik. Dia langsung pindah ke tabel yang dimaksud.
Itu untuk bikin daftar tabel. Begitu juga kalau teman-teman mau bikin daftar bagan sama daftar gambar. Tinggal ke reference, pilih ini, insert table of figures. Tapi karena ini dia daftar gambar, captionnya juga harus yang gambar. Yang lainnya nggak usah di otak-atik, kita tinggal klik OK. Sama halnya dengan daftar bagan. Ke insert table of figures yang ada di reference, terus teman-teman pilih captionnya yang bagan. Kalau udah kita klik OK. Selesai. Gitu. Saya teman-teman mau ke gambarnya. Tinggal CTRL, di apa ya, ditekan aja tombol CTRL, terus teman-teman arahin kursornya ke daftarnya. Terus diklik, langsung pindah. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain? Buat bikin daftar tabel, daftar gambar, sama daftar bagan? Ada pertanyaan kah, teman-teman? Oke, ada yang mau ditanyain? Suara aku kedengeran kan ya? Teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan, tanyain aja ya. Nih, biasanya itu pertanyaannya, Kak, gimana ya caranya kalau jumlah halamannya nambah? Misalnya nih, ini tadi si bagan itu ada di halaman yang kelima. Tapi karena aku di atasnya nambahin penjelasan, jadi si bagannya geser ke halaman yang ke-6. Begini. Kan ini tadinya di halaman yang kelima, tapi si bagannya geser ke halaman yang ke-6. Terus si tabelnya juga geser ke halaman yang ke-7. Otomatis dia geser semuanya kan, sampai ke bawah. Bahkan si gambarnya pun bergeser. Hal yang teman-teman perlu lakukan adalah mengupdate daftarnya. Cara mengupdate-nya tinggal diklik aja si daftarnya. Kayak gini, klik sekali dia langsung ngeblok. Terus teman-teman klik kanan, ada yang namanya update field. Teman-teman pilih, kalau misalnya yang di-update itu nomor halaman, berarti yang kita pakai adalah update page number only, yang ini. Terus kita klik OK. So, pindahkan dia ke halaman yang ke-7. Atau caranya teman-teman bisa ke bagian reference, terus pilih yang namanya ini, update table. Jadi sebenarnya update table itu ada dua jenis. Yang pertama ada update page number, yang kedua ada update entire table. Bedanya apa, Kak? Bedanya kalau yang page number ini cuma mengupdate nomor halamannya aja. Kalau yang ini tuh mengupdate semua isi tabelnya. Misalnya teman-teman nambahin lagi tuh tabel 2, tabel 3, tabel 4. Nah, yang teman-teman pakai itu update entire table. Jadi, sama halnya dengan yang daftar gambar. Kita update juga ke reference update table. Update-nya yang page number only. Sama kayak yang daftar bagannya juga. Itu udah selesai, udah ke-update semua. Nah, gimana Kak kalau misalnya aku nambahin tabel? Kayak yang tadi yang aku contohin. Ternyata di sini tuh ada lagi sebuah tabel. Masukin tabelnya. Nah, terus kita kasih caption. Misalnya ini. Captionnya juga harus yang tabel. Kan ini ada tabel baru nih. Yang baru aku kasih captionnya. Terus gimana Kak dengan daftar tabelnya? Teman-teman tinggal update aja. Kita balik lagi ke daftar tabel yang tadi. Ini.
Tapi yang teman-teman lakukan ke itu tuh update-nya yang update entire table. Caranya ke bagian reference, update table, tapi yang dipilihnya update entire table. Itu masuk dia. Termasuk misalnya yang ini karena nambahin tabel baru otomatis halamannya berubah kan. Kita update lagi tapi yang page number only aja. Update lagi. Nah, page number only. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Oke kah? Oke, oke. Kalau misalnya oke, sekarang kita lihat ini. Teman-teman pernah lihat dokumen kayak gini nggak? Jadi biasanya kalau di jurnal tuh kertasnya kebagi dua gitu dia. Jadi kebagi dua kolom. Ini cuma satu. Bentar ya, kita cari yang jurnal dua kolom. Nah, ini teman-teman lihat kan ini tuh ada halaman yang dia tuh satu kolom nih. Tapi em, halaman berikutnya itu jadi ada dua kolom dia. Kebagi jadi dua kolom, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, itu gimana kak caranya? Caranya begini. Teman-teman tinggal tentuin mana yang harus dikasih kolom. Misalnya, bagian daftar-daftar ini tuh nggak usah dikasih kolom, tapi bagian berikutnya harus dikasih kolom. Jadi teman-teman tinggal blok aja bagian yang harus dikasih kolom. Ini dibagi kolom kanan dan kiri. Habis di blok semuanya, terus teman-teman ke bagian desain, ke bagian layout, kita pilih kolom. Kalau misalnya mau kayak yang tadi, dua kolom, berarti pilihnya two columns. Udah. Terus teman-teman tinggal atur aja kanan kirinya. Kayak begini. Termasuk sama si tabel-tabelnya pun dia bakalan jadi kebagi jadi dua kolom. Itu kalau udah kayak gini ya teman-teman berarti harus ngikutin nih, supaya lebih kecil. Itu kalau kita mau bagi jadi dua kolom. Hmm, terus gimana Kak ngatur jarak antara kolom yang kanan sama yang kiri? Ini tuh udah settingannya. Normalnya 1 cm. Tapi kalau misalnya teman-teman punya aturan yang lain, tinggal ke Dialog Box Launcher-nya aja, yang di bagian layout, Dialog Box Launcher. Terus di sini teman-teman setting di bagian oh, ke sini nih, ke layout, kolom, pilih more columns. Ini teman-teman setting spasinya berapa, terus jaraknya berapa, gitu. Butuh berapa kolom. Saya dua kolom, tiga kolom, tinggal diatur di sini. Jadi spasinya mau 1,5 bisa, tinggal 1,50. Terus lebarnya misalnya 3 cm, 10 cm. Bisa. Tuh, oke. Kenapa aku kasih tahu ini? Karena ini tuh ada materinya di tugas 1. Takutnya nanti teman-teman bingung waktu ngerjain tugas 1. Nah, terus ada lagi yang namanya kasih komen di Microsoft Word. Kalau teman-teman lihat di tugas kita, bentar.
Yang ini di tugas kita yang tugas 1, kalau teman-teman lihat di sini itu ada kayak catatan gitu. Oh, ini tuh nice word. Teman-teman harus kasih komentar kalau misalnya caption ini tuh adalah kata yang bagus. Gimana cara kasih komentar seperti ini? Nah, caranya teman-teman tinggal blok aja. Misalnya yang ini. Terus kita ke bagian review, ada yang namanya new comment. Atau teman-teman blok, terus kita klik kanan, ada yang namanya new comment. Sama. Tinggal diklik. Misalnya ini namanya nice word. Komennya nice word. Udah, selesai. Gitu. Kalau teman-teman login ke akun Microsoft Word, nanti dia langsung ada nama teman-teman kayak aku nih. Ada namanya Supi Ramani. Itu tergantung teman-teman login atau enggak ke akun Microsoft Word-nya. Akun Microsoft sih lebih tepat nih. Kalau misalnya nggak login, nanti tuh tulisannya cuma user aja. Gitu. Terus ada yang bingung lagi nggak di tugas 1? Bagian mana yang bingung? Nih, biasanya orang-orang tuh bingung sama ini. Kayak ini kenapa ada abu-abu, kotak abu-abu terus panjang. Ini tuh bukan dibuat ya teman-teman, tapi otomatis muncul kalau teman-teman udah kasih komentar, terus kita nge-save-nya ke PDF. Kita coba ya. Kan udah dikasih komentar. Terus kita save as ke PDF. Dengan catatan, waktu teman-teman nge-save ke PDF, di bagian option-nya, teman-teman setting yang ini, publish what document showing markup. Jadi, semua markup, misalnya kayak semua komen itu bakalan muncul. Terus kita klik OK, begitu kita klik publish. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini kan padahal di Word-nya kan nggak aku kasih warna kotak abu panjang, tapi di PDF-nya langsung muncul karena ya tadi aku nambahin komen di sini. Terus, apalagi yang susah dari tugas 1? Ini bisa kan ya bikin bingkai? Ini teman-teman pakai yang namanya di layout, terus sorry di desain, pakainya yang page border. Pakainya yang box, tapi colornya yang warna yellow, yang warna kuning. Terus teman-teman atur aja ketebalannya berapa. Kayak gini. Apalagi kah yang susah? Nah, ini tuh picture biasa, tapi dikasih warna, diatur stylenya. Kita contohin ya, itu kan tadi ada gambar. Kenapa gambarnya bisa jadi warna abu? Itu karena aku kasih settingan. Cara ngasih settingan warna gambar, teman-teman masukin dulu gambarnya, terus kita ke bagian picture format, ada yang namanya color. Nah, di sini teman-teman tinggal cari colornya yang grayscale atau yang warna-warna, tontonnya warna abu lah. Kan banyak nih. Tinggal diatur-atur. Itu cara merubah warnanya menjadi warna abu. Terus yang ada lagi kalau teman-teman lihat, ini gambar peta tapi petanya timbul kan, padahal aslinya tuh yang nggak timbul seperti ini. Itu aku kasih style juga di picture-nya. Caranya copy dulu gambarnya. Copy ke Word, kan, habis di copy. Teman-teman ke bagian picture format, terus kita pilih yang namanya artistic effect. Dicari aja efeknya yang timbul-timbul gitu. Kalau nggak salah yang ini. Nama efeknya itu plastic wrap. Data enggak before after. Before-nya kayak gini, after aku kasih efek, jadi timbul seperti ini. Lebih bagus kan?
Itu cara yang tugas 1. Terus ada apa lagi ya? Ini tuh bikinnya dari Smart Art. Kan kita udah belajar kemarin ya. Bukan, dia kan ada dua. Ada yang namanya Smart Art, ada yang namanya chart. Kalau isinya angka, teman-teman pakainya chart. Tapi karena ini isinya teks, jadi pakainya yang Smart Art. Ada kok Smart Art-nya, teman-teman cari yang cycle, terus ada yang bentuknya kayak gini. Basic type. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum aku pindah ke daftar pustaka. Ada yang mau ditanyain kah terkait tugas 1? Karena tugas 1 itu biasanya yang lebih susah sih. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ya. Bentar, bentar. Jadi gambar itu teman-teman bisa atur warnanya mau berubah, misalnya jadi hitam putih, jadi abu. Caranya tadi lewat yang namanya nih, picture color atau color picture. Jadi itu ada yang normal, ada yang mau hitam putih kayak gini, ada yang mau agak kuning itu bisa. Terus bisa teman-teman kasih style juga supaya dia timbul gambarnya. Oke, kita lanjut ya. Oh, tadi lupa. Back to comment. Kan ini kita kasih komen. Misalnya ada beberapa komen yang di sini. Nah, di sini aku minta revisi kalimatnya karena kurang tepat. Karena kurang tepat, kan? Nah, teman-teman bisa hapus komennya atau nge-reply komennya. Misalnya di sini teman-teman mau jawab, oh ini tuh udah tepat kok karena berdasarkan sumber referensi itu kita bisa reply komennya. Caranya tinggal klik aja komen yang tadi, terus ada tulisannya reply. Sudah tepat karena sesuai referensi. Oh, misalnya yang ini teman-teman udah kerjain revisiannya, kita bisa tandain dia udah selesai. Caranya tinggal di resolve. Ya, membuktikan kalau ini itu udah kelar gitu. Kalau misalnya teman-teman terganggu sama komennya, terus pengen dihapus, bisa caranya tinggal ke bagian review. Ada yang namanya grup komen. Di sini teman-teman bisa atur mau hapus semua komen atau ya mau hapus komen tertentu aja. Misalnya mau hapus komen ini, tinggal klik kanan, delete komen. Atau klik komennya ke bagian review, terus pilih yang delete aja. Kalau mau delete semua komen di file ini, ke bagian review, pilihnya yang delete all comments in document. Itu seputar komentar. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngasih catatan gitu ya, habis kerja kelompok, terus ada kayaknya kerjaan partnernya teman-teman kurang tepat, bisa kok kita kasih komen. Saya di sini tinggal di komen. Terus teman-teman send filenya ke yang lain, komennya pun tetap muncul, gak akan hilang. Semua orang yang punya filenya bisa baca komennya. Itu terkait komentar. Oke, kita lanjut sedikit ya tentang daftar pustaka.
Aku kirimin lagi filenya. Udah ada apa belum ya filenya? Udah masuk kah di chat Zoom? Udah. Oke. Sekarang kita belajar buat bikin daftar pustaka dan citasi. Jadi apa sih gunanya citasi dan daftar pustaka? Gunanya itu, kalau misalnya teman-teman mau kutip sesuatu, eh, pernyataan gitu orang lain berasal dari jurnal ataupun dari buku, itu tuh kita nggak dianggap plagiat atau nggak melakukan plagiarisme. Misalnya ini, aku nyantumin tujuan SDM menurut Sedarmayanti. Kalimat ini tuh bukan kalimat yang aku buat, tapi aku ambil dari bukunya Sedarmayanti tahun 2009. Nah, ini contoh citasi yang udah aku kasih. Beda sama kayak gini, ini kan citasi otomatis. Sementara ini tuh citasinya manual gitu, kayak diketik aja. Hmm, Kalau teman-teman pakai citasi otomatis, keuntungannya nanti teman-teman bisa buat daftar isi secara otomatis pula. Nanti hasilnya tuh bakalan kayak gini. Karena tadi aku udah bikin citasi secara otomatis, ya aku tinggal sekali klik terus dia langsung bikin daftar pustakanya secara otomatis juga. Gimana cara bikin citasi dan daftar pustaka secara otomatis? Itu ada dua. Teman-teman bisa pakai fitur yang ada di Microsoft Word atau bisa pakai aplikasi lain, aplikasi bantuan lainnya gitu. Nama aplikasinya Mendeley. Ada yang udah pernah pakai Mendeley atau belum? Udah pakai Mendeley kah teman-teman? Udah pernah dengar Mendeley? Sudah, tapi belum pernah nyoba. Oh, oke. Kalau misalnya belum pernah nyoba, ingetin aku nanti di pertemuan keempat, aku mau share sedikit ke teman-teman tentang Mendeley. Aku nggak bisa pakai yang ini karena, belum ke connect itu loh. Terus ini Mendeley di PC yang ini tuh masih, ini versi lama deh. Tapi fungsinya sama kalau misalnya teman-teman belum pernah pakai Mendeley, kita bisa pakai fitur yang ada di Word aja. Caranya gini, aku penasaran Mendeley yang ini. Kita cobain dulu yang di Word ya. Caranya gini, misalnya ini dari Hamalik tahun 1999. Gimana cara masukin daftar pustakanya? Teman-teman harus masukin dulu citasinya. Cara nge-cite-nya, kita ke bagian reference, terus pilih yang namanya insert citation. Teman-teman cari di sini yang namanya Hamalik 1999. Kalau misalnya belum ada, berarti kita harus nambahin source-nya atau nambahin referensinya di bagian add new source. Ya, masukin di sini autornya uh, Hamalik. Title misalnya bukunya sumber daya manusia tahunnya 1999, terus diterbitkannya di kota Bandung, publishernya misalnya Grafika. Kalau detailnya udah teman-teman masukin, kita tinggal klik OK. Udah, kelihatan Kak bedanya. Yang dikerjain manual sama yang dikerjain otomatis. Kalau yang dikerjain otomatis, dia kayak sekali klik langsung ngeblok semua gitu.
Terus gimana Kak cara memunculkan nomor halamannya seperti yang ini? Teman-teman tinggal klik yang tadi, slide yang udah dibikin, terus klik panah ke bawah, ada nih, panah ke bawah, teman-teman klik yang namanya Edit Citation. Kita masukin di sini halamannya, saya halaman 25. Jadi nanti munculnya seperti ini. Maksudnya ini tuh dari buku Hamalik tahun 1999 halaman ke-25. Gitu. Lanjutin lagi ke yang lain. Misalnya ini ada dari Rifai tahun 2004. Dan dia misalnya jurnal. Caranya sama, teman-teman tinggal ke insert citation, tambahin source-nya, tapi tipe source-nya diganti dulu jadi jurnal artikel. Ini dari Ahmad Rifai. Judul jurnalnya misalnya SDM di Dinas Pertanian. Diterbitkannya di Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia. Tahun terbitnya sebenarnya 2004. Halamannya halaman 226. Kalau udah kita tinggal klik OK. Mau nambahin halaman, tinggal diklik site yang tadi, klik panah ke bawah, terus klik yang namanya Edit Citation. Masukin halamannya. Ceritanya udah semua citasi teman-teman kerjain. Teman-teman tinggal bikin daftar pustakanya. Gimana cara bikin daftar pustakanya? Kita ke bagian reference, terus pilih yang namanya insert, pilih yang namanya bibliografi. Teman-teman bisa pakai yang ini, yang bibliografi, atau pakai yang reference. Biasanya sih orang suka pakai antara dua ini. Kita mau pakai yang reference, tinggal klik reference. Dia langsung memunculkan daftar buku ataupun daftar jurnal yang teman-teman kutip dan udah sesuai sama abjad gitu. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain kah? Terus misal lagi nih, teman-teman udah bikin daftar pustakanya, tapi ada kelupaan satu yang belum dimasukin citasinya. Saya ini, citasi sastra Dipura. Gimana Kak? Caranya tinggal diupdate aja dan nggak usah teman-teman hapus daftar pustaka yang tadi udah teman-teman bikin. Cara ngupdate-nya, yang pertama, teman-teman harus masukin dulu citasi yang ketinggalan tadi ke reference, insert citation, terus add new source. Saya ini buku ya. Bukunya 2000 berapa itu? 2007. Nah, kan udah dimasukin nih citasi yang ketinggalan. Tambahin halamannya dulu. Nah, kita balik lagi ke bagian daftar pustaka yang tadi. Kan Sastra Dipura belum masuk nih daftar pustakanya. Tinggal diupdate. Cara update-nya teman-teman tinggal klik aja daftar pustaka yang tadi udah dibikin. Nanti keluar tulisan ini, update citation and bibliography. Tinggal diklik yang ini. Udah, selesai. Atau teman-teman bisa di blok dulu. Terus kita ke bagian reference, ada yang namanya
Saya ada tulisan update bibliografi di sini. Saya klik kanan, update field. Sama aja. Atau di blog, terus update citation and bibliography. Jadi nggak usah dihapus. Tinggal di-update aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Nah, ini tuh contoh Mendeley. Nanti aku kirimin tutorial download Mendeley dan tutorial connecting Mendeley ke Microsoft Word supaya bisa kita coba di pertemuan yang keempat ya. Oke kah? Ada yang mau ditanyain lagi terkait daftar pustaka? Jadi nanti kan kita udah belajar nih bikin daftar pustaka dan citasi. Kalau misalnya teman-teman mengutip sesuatu, jangan uh, dikutip-kutip aja gitu. Nanti kita bisa dibilang plagiat. Teman-teman harus tambahin referensinya. Ini cara pakai citasi. Oke kah? Gak ada pertanyaan kah teman-teman? Terus, oh iya satu lagi, biasanya tuh ditentuin gitu, misalnya citasi dan daftar pustaka menggunakan style Chicago atau style apa. Teman-teman tinggal atur aja di bagian di sini stylenya. Tapi orang-orang tuh biasanya pakainya style apa, kalau nggak style Chicago. Yang lain-lain ini jarang sih. Jadi style itu maksudnya style format penulisannya, format penulisan citasi dan daftar pustakanya. Nah, sebelum kita tutup kelas hari ini, aku mau ngajarin satu lagi. Ada. Aku mau ngajarin satu lagi tentang footnote sama endnote. Teman-teman pernah lihat nggak atau pernah baca buku yang ada tulisan catatan kecil di sini kayak catatan kaki gitu? Nah, itu namanya footnote. Biasanya dia tuh untuk memperjelas sesuatu. Contoh, di sini ada kalimat stakeholder. Orang-orang nggak tahu ya apa itu stakeholder karena bahasanya kurang umum kan. Kita bisa kasih catatan. Caranya, teman-teman ke bagian reference, terus kita pilih yang namanya insert footnote. Teman-teman tinggal tulis saja di sini di catatan kakinya. Stakeholder adalah pihak-pihak yang bla 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 bla. Begitu. Terus, misalnya di halaman selanjutnya ada lagi nih yang harus dikasih catatan. Misalnya, apa yang dimaksud pendidikan formal? Kita kasih lagi catatan kakinya ke bagian reference, terus insert footnote. Pendidikan formal yang dimaksud adalah jenjang, misalnya dari TK, SD, SMP, SMA, hingga sarjana dan pasca sarjana. Seperti gitu. Kan jadi orang-orang lebih aware sama istilah-istilah yang teman-teman bikin tapi kurang umum gitu. Nah, footnote ini bisa kita setting numberingnya. Misalnya, ini kan di halaman 1 ada satu footnote, terus di halaman 2 ada juga satu lagi footnote. Ini kan nomornya berkesinambungan. Pengen teman-teman pisahin nomor tiap halaman? Bisa. Caranya tinggal ke bagian reference, terus pilih dialog box launcher yang ada di footnote. Kayak gini, teman-teman tinggal pilih numberingnya itu restart setiap halaman. Terus kita klik apply. Jadi ya tiap ganti halaman, ya mulai lagi nomor footnote-nya dari awal. Misalnya nggak mau penomoran biasa, pengen pakai huruf, bisa.
tinggal ke dialog box launcher, terus pilih number formatnya yang tulisan ABC kayak gini, terus diklik apply. Jadi dialog box launcher ini tuh isinya kayak fitur-fitur tersembunyi yang nggak muncul di Word kayak gini. Dan nggak semua grup punya dialog box launcher. Misalnya kayak di bagian home, yang punya dialog box launcher itu cuma fitur grup font, grup paragraf, grup style. Sementara grup editing itu kan nggak ada. Teman-teman lihat lagi ke tab yang lain, ini nggak ada dialog box launcher-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat tanda kayak gini, tandanya masih ada fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan. Itu sampai di sini. Ada pertanyaan? Seputar Microsoft Word. Berarti teman-teman udah bisa kerjain tugas satu ya, karena tadi udah aku spill juga cara mengerjakan beberapa tugasnya. Gitu. Oh iya, jangan lupa diisi absennya ya, itu ada presensi. Kalau saya Kak kurang pahamnya di ini Kak, di penyusunan halaman itu Kak. Oke. Itu Kalau di kalau di setiap kalau di setiap subbab kan nomor halamannya itu di bawah kan. ya Kalau di ada yang di bawah terus halaman ah, selanjutnya di atas gitu kan ya. di atas samping. Itu yang saya kurang paham Kak. Oke, itu aku kasih tahunya di pertemuan yang keempat ya, sekalian kita Oh, bikin boleh Kak. daftar Oke. isi. Gitu. Tapi ini spill sedikit hmm, kuncinya, kenapa dia bisa ada yang halamannya di bawah, ada yang halaman di atas, itu tuh teman-teman kasih yang namanya section atau pembatas. Sama aja nih, misalnya kayak halaman yang ini, halaman yang pertama, layoutnya pengen, saya orientasi kertasnya tuh pengen portrait, terus halaman selanjutnya pengen landscape. Itu bisa, caranya tinggal dikasih section atau pembatas. Ini kan belum ada sectionnya ya kalau teman-teman perhatiin. Nah, cara kasih section itu kita tinggal ke bagian terakhir di halamannya, terus ke bagian layout, ada yang namanya bricks. Terus kita pilih yang namanya next page. Nah, ini udah kelihatan ada section 1 sama section 2. Kalau udah ada section kayak gini, teman-teman bisa atur. Misalnya di section kedua, orientasi kertasnya itu pengen berubah. Misalnya berubahnya jadi landscape. Halaman satunya tetap potret kan, kelihatan ke halaman satunya tetap potret, tapi halaman keduanya udah berubah jadi landscape. Gitu. Sama kayak kasih nomor halaman. Kan tadi sectionnya udah kita kasih tuh ya. Misalnya halaman yang ini itu nomor halamannya di atas di sini. Kita ke page number, pilihnya yang top of page. Halaman berikutnya pengen di bawah, matiin dulu link to previousnya. Terus kita tinggal atur halamannya yang ini, page numbernya yang di bottom. Kayak begini. Agak kecil, tapi semoga kelihatan ya. Same as previousnya matiin dulu. Gitu. Jadi intinya adalah, nih kayak gini kan maksudnya, yang ini nomornya di atas, terus sisanya kayak di bawah gitu. Ya Kak, gitu. Gitu. Jadi intinya tuh dikasih section, tapi lebih jelasnya nanti aku ajarin di pertemuan kedua ya. Begitu teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi sebelum aku tutup kelasnya? Kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, aku tutup kelasnya. Teman-teman jangan lupa isi presensinya dan dikerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan keempat ya. Nanti dikabarin lagi bakalan di reschedule di hari apa. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.